Saking terfokusnya, suara sirene pun tentunya udah kita dengar. Dan juga round ketiga akan kita masuk sebentar lagi. Ini dia Bung Skyla. Yo, di mana kita sudah melihat pergerakan dari pesawat sendiri dari arah sentral menuju ke Mod House. Yap, area Mod House sentral atau CT-nya Purgatory ini ya. Kalau kita lihat juga udah dihuni sama tim Eko. Dan juga Eko mungkin kayak udah pede dan dari masing-masing playernya itu menggunakan yang namanya pemindai. Terlihat di area mereka itu kosong. Dan juga malahan dari sisi sebelah kiri pesawat itu kayaknya ada sekitar 4 tim yang ada di pulau area Marble Wars, Golf Course juga, Mountain Villa serta Quarry. Ini menjadi satu hal yang cukup kesulitan menurut gue bagi teman-teman Gipex untuk melakukan rotasi. Karena kenapa? Di atas mereka Mountain Villa, Tang City, di depan mereka Quarry, apalagi di sisi sebelah kanan Aura. Tentunya tidak ada atau chance mereka itu lebih sempit untuk mencari resource lagi nih Bang. Oke, chance-nya jadi lebih sempit, ditambah juga kalau gue lihat ya dari segi drop zone lagi dan lagi nih, Iko tuh bener-bener enak banget Pak. Daerah selatan dari Purgatory dikuasain mereka sendirian Pak. Mungkin ini adalah faktor kenapa Iko menjadi sangat kuat. Karena rotasi pertamanya tidak ada yang mengganggu Pak. Tapi di lain sisi Marisa yang baru menumbangkan 1 orang kali ini sudah berhasil di counter langsung. Lozi langsung melakukan ending aja. Tapi Johan berhasil merevive Marisa menggunakan revival sistemnya. Iya, revival system hitungannya cepet banget ya. Belum ada sekitar 10 detik atau 20 detik kepik udah hidup lagi. Kayaknya teman ini emang udah waspada dan kayaknya wah gue tunggu aja di vending machine. Nunggu di end dulu jadi gue bisa nge-revive. Dan juga ini kayak lootingan mereka tuh cukup minim ya untuk berperang di area seperti ini. Apalagi sempat tadi gue lihat juga, gue notice juga si Kasi cuma pakai plasma gun dan juga O'Connor cuma pakai paraval. Tidak ada lootingan yang cukup bagus. Apalagi dari First Raiders walaupun dia baru aja nge-pick up 1 orang. Jadi mereka harus nyari resource senjata lagi menuju daerah command post dan command postnya kosong. Iya, dan kali ini Mr. 05 berhasil di pick off cukup berjauhan dari teman-temannya Street, Abax dan juga Beyond. Di mana Mr. 05 melakukan drop di daerah field tapi nampaknya harus dihidupkan kembali nih karena memang masih banyak banget poin di daerah Mod House gue yakin, dan tentunya ini menjadi nilai plus dan menjadi satu taktik yang baru untuk EVOS digunakan karena ini sebenarnya high risk high reward juga. Lu melakukan split position dengan sangat jauh. Tapi ketika lu berhasil mendapatkan apa yang lu inginkan berupa resource yang banyak, tentunya ini menjadi satu keuntungan untuk teman-teman EVOS karena mereka melakukan split position yang jauh, otomatis resource-nya mereka dapetin juga nggak cuma di satu kota aja. Ya betul banget, gak cuma di Mad House doang. Dan biasanya nih ya, gua ngeliat nih Bang Skyla, biasanya dari si Regi atau MR05 dia tuh turun ke daerah Crossroad untuk membaca lagi apakah di daerah sana nggak ada orang. Dan itu kayak klasik banget dari teman-teman EVOS. 3 orangnya di Mad House, namun juga gua kayak kayak ngelihat di area rumah yang cukup jauh dari sisi sebelah kanannya Mad House itu nggak ada Kings, malah Kingsnya itu cukup menyingkir jauh ke daerah Skylet dan sebentar lagi bakal bersikutan dengan First Raiders lagi dan lagi di area selatannya. Satu pulau dikuasai oleh Iko. Untung banget nih resource mereka. Untung banget Pak, tentunya menjadi buntung untuk beberapa tim yang bermain dengan resource seadanya. Tapi SES kali ini kalau lu lihat, mereka masih bermain di daerah Blue Zone dan cukup pede ditambah dengan vehicle-vehicle yang udah mereka kumpulkan. Kita ketahuin ya, ngomongin SES di season sebelumnya dan juga di Divisi 2, mereka punya apa ya, bisa gue bilang kayak survival time yang paling bagus. Paling bagus. Mereka bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama. Ngomongin bertahan, kali ini Gedai lagi dan lagi jadi MVP atau Predator ya Pak. Wah. Ternyata si Gede ini nggak cuma berbahaya di Divisi 2, Divisi 1 juga dia sangat berbahaya gitu ya. Jadi teman-teman yang main pada malam hari ini mereka kayaknya harus mikirin lagi sih untuk dapatin atau ngelulantakin tim SES, apalagi SES juga udah rotasi. Terlihat juga nih, gue potong dulu ada Bigetron Rosugo dengan juga IOG. Yes, di mana teman-teman dari Bigetron, My Putra selaku transfer yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron bakal maju ke depan, di mana seorang Jafra juga bakal dikomit oleh seorang Keong sendirian kali ini dengan double vektornya. Coba untuk mengurung diri dan mulai bergerak juga seorang Azriel dari atas mulai mendapatkan 1 orang, bahkan My Putra juga udah cukup sekarat, bakal langsung dikomit oleh 2 orang sekaligus, menyisakan 2 orang aja.
saja. Di mana Mai Putra juga harus tersungkur. Di mana Faiz bakal coba menjadi penyelamat untuk teman-temannya secara sendirian. Langsung dikomit ke arah depan. 1-1 dan ternyata Bigetron gak cukup kuat. Karena Island of Gods berhasil mempertahankan kompon yang mereka dapatkan sedari early game. Yaps, ini dia Lord menjadi save the day. Karena tanpa sedikit pun darah terkurang, temennya udah kekikis juga, ke pick off 3 orang. Dan gue tuh kayak nggak ngeliat kapan sih si Lord ini ngelakuin firing ke arah teman-teman Bigetron. Tiba-tiba Bigetronnya udah rata. Kayak cepat banget ya, walaupun 3 orang yang tadi sempat ke pick off. Ini juga memberikan satu chance. Sebelumnya di round pertama mereka ke pick off di hashtag 12. Kali ini mereka nggak mau berada di posisi seperti itu karena dia sadar juga posisi ke-12 tanpa poin eliminasi yang kita dapatkan adalah 0 poin. Tentunya kita bakal terpuruk banget dan ini harus reset lagi dari teman-teman Bigetron Rosugo. Apalagi ini masih ada 3 match yang bisa kita mainkan dan juga tentunya gue harus aware kepada teman-teman RRQ karena terhimpit 2 bahkan 3 tim. Terhimpit oleh 2 bahkan 3 tim, di mana Joan dan juga Kasih berada di tengah-tengah dari red zone juga. Udah dihimpit oleh 3 tim, dikasih juga yang namanya red zone, Pak. Ya, itu apa ya? Lu pernah notice gini gak sih, Bang? Di mana ada danger di situ ada orang. Waduh, itu waktu saya pertama kali main Free Fire saya percaya akan hal itu, Iya, Pak. Itu saya percaya. Ini kayak Bahkan ada juga mitosnya, di mana aja ada danger zone, di situ zona selanjutnya. Wah, apakah zona selanjutnya bakal ada di area fields? Masih kita nantikan karena biasanya apa ya? Ketika terjadi penumpukan di satu tempat, itu bakal menandakan fix di area situ adalah zona selanjutnya. Dan ini emang memberikan kayaknya satu kepastian karena fields-nya itu sudah ada Island of God. Nah kan ternyata masih valid untuk sekarang ya. Karena kalau kita lihat ternyata Aura yang bermain di luar zona kali ini mulai masuk ke dalam zona selanjutnya dan harus bertemu dengan sang macan putih yang sedang melakukan rotasi terlebih dahulu di sini. Ya, ini juga kayaknya dari Aura nggak perlu terlalu berbahaya. Wah, malah Bapak Gun udah harus terjatuh kali ini, Bung Skyla. Terlihat juga di mana Father cukup kebingungan karena Gun sudah seperti cover dan juga mau gak mau dia bakal merelakan satu lagi temannya di belakang sana yaitu Deadly. Cukup sulit karena impos 4 orang di dalam sana. Terlihat di sebelah kiri juga Kasih berhasil mendapatkan The Vito kali ini, Bung Skyla. Yes, dimana kali ini Joan juga berhasil ditumbangkan, menyisakan 3 orang dari GPX. Rao bakal coba untuk bertahan sementara teman-teman dari RRQ yang lain terpisah cukup jauh dari seorang Kapten Kasih nampaknya. Ya, Kasih menjadi satu tumbal ya. Bisa dibilang tumbal proyek untuk teman-teman dari GPX. Ini juga rupanya lepas dari aura kedatangan timnya itu dari Rebellion Tabor nih, Bung Skyla. Yes, di mana ada seorang Abax yang sudah melakukan charging dan berhasil mendapatkan seorang Fori dari kejauhan. Mister 05 berhasil mendapatkan Mister Home, di mana sang Mister harus ditumbangkan dan juga takluk di bawah seorang macan putih, Pak. Menyisakan 1 orang aja yang coba untuk menyelamatkan placement point ya. Betul banget, di sini gua ngelihat perangan antara 2 Mister ya. Mister 05 dan Mister Home. Itu dia. 2 Mister, tetapi emang kayak sulit peperangannya, apalagi dari segi tempat juga itu menjadikan satu keuntungan bagi teman-teman IVOS karena IVOS sendiri dia hitungannya udah kayak paham banget di tempat gua dan malahan juga dari sisi lain yang gue lihat Tang City ini kayak lebih aman dan belum ada ngelakuin fight seperti round-round sebelumnya. Ya, dan ditambah lagi dari 05 tadi dan juga seorang Abax menggunakan SG chargernya itu benar-benar bagus banget, Pak. Betul. Chargingnya bagus banget, timingnya juga bagus banget, ditambah Street dan juga 05 dari kejauhan melakukan covering fire dengan luar biasa. Tapi pembahasan kita bakal terhenti sejenak karena seorang Kucai berhasil menumbangkan seorang Souza. Bakal coba untuk dikomit karena depan, tapi ternyata seorang Sikal dengan charger boosternya berhasil mendapatkan 1 orang. Kucai mulai bergerak juga, di mana seorang Rizky bakal langsung dihajar. Koja coba untuk mencari di mana lawannya berada, langsung dihajar begitu saja. Kucai juga sedikit kebingungan karena ada tembakan dari kiri dan kanan. Azuri Terlihat juga 2 orang bakal 3 melawan 3 kali Dark Hole Kapten dari sebelah kiri bakal dapatkan di mana Souza berhasil jadi 5. Gerard bakal terus dilontarkan namun di sebelah kanan juga di mana First Rider menjadi Souza last man standing kali ini dengan senjata. Emangnya Seven kesulitan mencari celah untuk bergerak karena bakal terimpit 3 orang di depan sana. Souza tidak ada celah lagi digocek Santi tetapi malah tumbang
di peringkat ke-11 nih Bung Skylar. Betapa panasnya panggung kita malam ini karena teriakan demi teriakan sudah terdengar di belakang kita, Azuri. Ya. Waduh, saling taunting dan juga saling bunuh sudah terjadi, dan kali ini RRQ ID harus cukup puas di posisi ke-10 dan SES bakal berhadapan lagi dan lagi dengan teman-teman dari Iko. Sudah mulai bergerak, Thanos coba mencari di mana lawannya berada sambil melakukan regrouping terlebih dahulu karena mereka nggak punya waktu. Mereka harus bergerak sekarang karena 58 detik dari sekarang zona bakal bergerak, Azuri. Yap, harus rotasi cepat, harus bergerak cepat juga, apalagi Jojo tentunya berhasil mendapatkan Koja. Ini menjadi satu keuntungan bagi teman-teman dari SES. Iya, apakah ini bakal menjadi 3-0 untuk SES? Karena kalau kita lihat dari segi jumlah, mereka berhasil dimenangkan. Granat sudah dilempar dari atas. Kedai berhasil mendapatkan seorang Kujai dengan lemparan granat yang sangat on point. Iya, betul-betul on point ke arah atas, walaupun gue rasa itu cukup sulit. Sulit, Namun, Pak. Itu patahannya tuh sulit banget gitu kan. iya, ini juga dari si Bocil udah kayak aware nih, musuh kayaknya bakal pakai shotgun charger. Emang kayaknya shotgun charger itu belum kita temuin untuk segi counter. Apalagi player yang menggunakan di segi kompetitif seperti ini, mereka otomatis adaptasinya cepat dan udah Mungkin yang bisa terbiasa. gua sampaikan lebih ke arah timing aja sih. Aha. Lu tahu untuk shotgun booster atau charger booster itu sendiri mereka butuh waktu untuk melakukan chargingnya, Pak. Nah, di posisi yang seperti itu, ketika mereka sudah menembakkan peluru pertama, di situ adalah momen untuk lu melakukan counter. Betul banget counter, apalagi kali Father juga rupanya Tang City bakal masuk ke jantung pertahanan daripada Aura, kalian bakal coba untuk digeber. Ada Bule, Kepo dari belakang, rupanya Gipex coba untuk merangsak masuk. Aura bakal terhimpit, dua tim sekaligus. Di mana Gipex berhasil menjadi counter party. Amek bakal sulit, di mana Auranya harus tumbal di peringkat ke-9. Justin berhasil pick off dari belakang TCE. Bule berhasil coba untuk masuk lagi sambil memberikan juga arah jalan bagi teman-teman yang lain. Justin dihidupkan lagi kali ini, hilang. Justin berhasil dihidupkan kembali dengan M79 yang sudah ada di tangannya tentunya. Dudes juga berhasil di-revive. Ada granat ke arah seorang Wings yang udah cukup sekarat. Bakal coba untuk melakukan satu predict shot tapi masih gagal. Di lain sisi, Azriel 25 berhasil mendapatkan seorang Thanos dan di-end oleh seorang Bang. Masih coba untuk fight. Seorang Justin dengan tidak adanya medkit bakal komit untuk ke depan, tapi ternyata Tang City Esports berhasil mendapatkan 3 orang bahkan. That's the end for GPX. Harus cukup puas di posisi ke-8. Di posisi ke-8 ini kayaknya gua ngelihat di area fieldnya bersih sama tim Tang City Esports. Karena kenapa? 7 kill. Ya memang kita notice seharusnya ada 6 orang di depan sana karena Aura sebelumnya juga udah ada di tempat itu. Tapi gua potong dulu. I Love God masih panas dengan SES Alpha. Yes, masih sesuai dengan kosakata mereka yaitu IOG Burn karena mereka bakal membakar teman-teman dari SES kali ini. Jump shot dilakukan, Thanos nggak cukup kuat menahan double vector yang dimiliki oleh seorang Azriel. Kali ini menyisakan satu orang dari Alpha Inc. Apakah ini akhir dari 2 kali berturut-turut buyanya SES Alpha Inc. dan IOG berhasil menumbangkan mereka. Iya, ini dia sempat yang tadi dibilang Muskala. Apakah tim yang lain tidak panas ataukah tim yang lain juga tidak Iko. Eko-nya pun harus puas di peringkat ke-6. Ini tandanya ketika SES tumbang, Iko juga bakal disulitkan untuk segi rotasi. Tapi dari tim lain juga nggak mau tinggal diam karena pasti bakal panas. 2 kali buyah tentunya. Apalagi di sini posisi zona yang open field, EVOS lebih diunggulkan dengan The Rebellion. Dan kali ini EVO sendiri sudah bermain dengan cukup aman. Bahkan mobil yang mereka milikin dipakai untuk menjadi obstacle buatan mereka dan coba untuk bertahan di baliknya. Ini merupakan salah satu keputusan yang wise banget karena mobil itu menjadi salah satu tempat yang bersembunyi cukup bagus. Bahkan ketika lu berada di balik mobil susah banget, Pak, untuk nge-aim-nya, Pak. Yes, Apalagi lu sambil jongkok gitu kan. Betul banget. Ini menurut gua IQ dimiliki teman-teman dari EVOS ini kayak bener-bener mantap sih. Mantul, dia ya? mengambil keputusan yang tepat menjadikan mobil sebagai obstacle. Dan dia juga aware ke sebelah kiri masih ada dari Kings. Jadi objektif mereka selain cuma ke depan, ke sebelah kiri juga mereka harus menumbangkan. Dan emang bener satu orang Limzi-nya pun sulit untuk masuk ke rough last man standing. Kali ini juga nih Bung Skyla. Yes, di mana seorang Riz berhasil menculik Bion, tapi tentunya tidak bisa di-end karena ada backup yang cukup cepat dari teman-teman EVOS. Sementara itu dari kejauhan, Jamra juga mulai digigit oleh Zona.
Nah, RBL yang tersisa 2 orang bakal menahan gempuran dari teman-teman IOG yang mulai haus akan peperangan yang terjadi. Granat sudah mulai dibakar, dilemparkan ke arah atas dan berhasil menumbangkan seorang Fori. Menyisakan Mr. Home, apakah bisa? Tapi ternyata granat dari seorang Ben bakal langsung coba dikomitkan ke arah atas. Azriel coba untuk melakukan duel, di jump shot begitu saja. Menyisakan 1 orang yaitu Mr. Home, kali ini bakal langsung di ending. Begitu saja nampaknya Azuri. Iya, cukup sulit berperang di area tower seperti ini. Apalagi kita lihat juga Lord yang menggunakan shotgun charger burst. Tidak ada lagi satu pun celah bagi teman-teman Rebellion. Nah, benar belakang sudah ada 79 MR05 atau bahkan Bion 11 poin eliminasi tanpa kita sadari menjadi tim terparty keuntungan daripada EVOS Esports. Ya, di mana kali ini mereka masih belum berhenti sampai di situ aja karena sang singa putih mulai bergerak untuk menahan 2 tim sekaligus. Tang City sedikit kebingungan karena mereka harus masuk ke daerah atas sementara Raf sudah terdeteksi oleh seorang Abax yang sudah menjaga posisinya dan juga groundingnya. Raf coba untuk melakukan duel tapi ternyata tembakan dari seorang Abax terlalu kuat. Critical headshot berhasil diberikan. M79 sudah dikeker oleh seorang Bion dan Bule berhasil ditumbangkan. Hanya ada 1 krono yang bisa dimanfaatkan tapi nggak berhenti sampai di situ karena ada granat juga yang mulai dilemparkan lagi. Mr. 05 sudah mulai terkena 2 orang didapatkan, menyisakan 2 orang aja yaitu Riz dan juga Mr. Kepo. Apakah ini bakal menjadi akhir dari Tang City dan menjadi permulaan yang luar biasa untuk bangkitnya sang macan putih karena Street kali ini dengan boosternya berhasil mendapatkan buyanya dengan poin eliminasi yang cukup banyak. EVOS Esports. EVOS Esports, congratulations, mereka berhasil save di round ketiga yang gue lihat mereka benar-benar tepat menunggu momentumnya. Diawali juga dengan peperangan yaitu Iron of God dengan juga Rebellion di atas 1 tower. Mereka ngeliat kesempatan yang kayaknya ini bagus, kesempatan emas, mereka masuk merangsak. Apalagi Bion ketika pegang senjata explosion udah gak ada obat, Pak. Waduh, Bion tuh yang berbau granat, yang berbau ledakan itu benar-benar mengerikan, Pak. Ya. Nggak bisa asal karena memang kalau bisa gue bilang presisi dari lemparan granatnya dan juga M79-nya itu on point banget, Pak. Betul banget. Tadi kita lihat ya, 1 peluru menokin 1. Peluru kedua mengeliminasi. Tang City juga jadi korban. M79 habis granat, Pak, masih banyak. Masih bisa lagi dilemparin.